konteks program studi pendidikan agama Islam, Bapak Ibu menyiapkan bahan dasarnya baik secara material maupun formal. Material itu apa? Apapun yang korespondensif, apapun yang empiris, apapun yang bisa diindra, baik turos, teks catatan, atau Bapak Ibu melihat dengan mata kepala sendiri, Bapak Ibu mendengar dengan telinga sendiri dan telinga orang lain, yang itu kemudian ada negosiasi. Apa yang Bapak pandang dengan apa yang orang lain pandang tentu berbeda. Subjektivitas pandangan saya dengan subjektivitas pandangan orang lain harus diintersubjektifkan agar menjadi objektif. Paham ya? Apapun yang menjadi subjektivitas cara pandang saya, pendengaran saya harus diintersubjektifkan dengan cara pandang dan pendengaran orang lain agar menjadi objektif. Core pendidikan agama Islam itu ya harus memiliki raw material. Yang kedua harus memiliki raw formal atau kajian formalnya. Kalau kajian material itu apa yang empiris, apa yang korespondensif, apa yang bisa diindra, maka raw formal atau kajian formalnya itu adalah apa yang koheren, yang ada abstraktif di otak. Apa yang koheren, namanya koheren, lawannya koresponden, lawannya koheren. Yang abstrak, lawannya yang fisik. Bukan yang empiris, tapi yang rasional. Yang rasional itu apa? Common sense, masuk di akal Anda. Anda yakin itu benar, berarti ngomong iman. Iman itu di sini. Anda ngomong iman, iman di sini. Di notion, di otak, mind, dataran mind. Ini prinsip basic sekali, jangan sampai keliru. Sehingga perjalanan kita ketika kita kuliah di S2, prodi apapun wajib mendapatkan mendapatkan pemahaman tentang filsafat ilmu tergantung core-nya. Kalau core-nya manajemen pendidikan, filsafat ilmu, manajemen pendidikan. Kalau PAI, filsafat ilmu, pendidikan agama Islam. Kalau kedokteran, filsafat ilmu, kedokteran. Sehingga dengan demikian, kita disiplin. Apa disiplin itu? Disiplin itu sesuai. Ada 4 ciri disiplin itu. Warning. Harus ada peringatan aba-aba kalau keliru. Yang kedua, disiplin itu harus impersonal, nggak pandang bulu. Disiplin itu harus immediately, harus segera. Immediately, segera, as soon as possible. Warning, immediately, istiqomah, konsisten, dan impersonal. Warning, syarat disiplin. Warning, immediately, consistency. Konsisten itu istiqomah. Dan impersonal, nggak pandang bulu. Dulu, sebelum zaman saya kuliah, istilah program studi atau jurusan itu disebut disiplin. Disiplin ilmu alam, disiplin ilmu sosial, disiplin ilmu kedokteran, disiplin ilmu komunikasi, disiplin ilmu psikologi. Jadi disiplin itu makna denotatifnya adalah mengandung 4 tadi. Hal yang berkaitan dengan kesegeraan, berkaitan dengan peringatan, warning, berkaitan dengan keistiqomahan, berkaitan dengan ketidakpandang buluan, impersonal. Ya, Bapak harus tahu itu asal mula kenapa muncul kata disiplin. Oke. Sehingga filsafat pendidikan Islam dalam perspektif atau dalam sudut pandang ontologis itu adalah mewajibkan kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca sarjana, untuk mempersiapkan, preparing. Karena mempersiapkan, maka maknanya adalah Bapak Ibu harus mengorientasikan, mengenal. Kalau ontologi itu orientasi, epistemologi itu aksi,
Aksiologi itu adalah resolusi. Ontologi itu orientasi. Epistemologi itu adalah aksi dan interpretasi. Maka epistemologi itu aksi dan interpretasi, maka aksiologi adalah resolusi. Ontologi orientasi, epistemologi itu aksi dan interpretasi, aksiologi itu adalah resolusi, tujuan, target, sasaran, makosid, maksud. Oke, yang dua ini antara epistemologi dan aksiologi adalah nanti akan ada pokok bahasanya. Tetapi Bapak Ibu, karena filsafat ilmu itu adalah interdisipliner, saling berkait antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tidak mungkin kita membahas ontologi ansih tanpa membahas epistem dan aksiologi. Itu namanya interdisipliner. Inter artinya antar, ada kaitan, konektivitas. Inter itu ada kaitan. Bukan multidisipliner. Kalau multi itu banyak tapi berdiri sendiri-sendiri. Meminjam bahasa fisika, ya itu namanya fermionik. Jadi fermionik itu sepadan dengan multidisipliner. Kalau interdisipliner dalam bahasa fisika yang disebut bosonik, boson. Dalam bahasa matematika, interdisipliner itu sama dengan interseksi, irisan. Kalau multidisipliner itu union. Interdisipliner itu adalah fermionik atau interseksi, irisan. Kalau multidisipliner itu union, di jumlah, tapi tidak beririsan. Baik. Antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu harus bosonik, harus interseksif, harus beririsan. Karena ngomong ontologi nggak bisa melepaskan epistem dan aksiologi. Saya ulangi, ya. Ngomong ontologi berarti kita ngomong asal usul, atau ngomong objek kajian, atau ngomong tentang apa yang akan kita bahas ini. Sumbernya apa? Raw-nya itu apa? Baik raw material, kebenaran material, dan raw formal, kebenaran formalnya, kajian formalnya. Material berarti ngomong apapun yang fisik, apapun yang korespondensif. Tapi kalau ngomong kebenaran formal, kita ngomong yang koheren, abstrak, rasional. Di sini semua. Ketika ngomong kajian formal, berarti kita sudah menyusup ke epistem. Apa epistem? Pengetahuan. Epistemologi, epistem plus logos. Logos itu perbincangan, bahasa, language, logo, logos. Bahasa, berarti perkataan. Perkataan yang muncul dari pemahaman, interpretasi. Sehingga epistem itu kita ngomong tentang interpretasi dan aksi tindakan. Seorang filosofis yang epistemologis, dia nggak cuma ngomong pemahaman, tapi juga mengamalkan apa yang dia pahami. Nggak cuma alimun, tapi dia amalun, amal. Mengamalkan apa yang dia ketahui. Jadi epistem itu nggak sekedar paham dan bertindak, paham saja, tapi bertindak, mengamalkan aksi dan interpretasi. Agar apa? Agar sampai pada aksiologi tujuan, sasaran, makosid, resolusi, target, itu sama. Aksiologis itu ngomong resolusi, makosid, maksud. Clear ya? Sederhana. Nggak usah terlalu sophisticated. Takutnya kalau terlalu canggih, sophisticated, Anda mengalami refutation sophisticated. Sesat fikir. Orang yang tersesat rata-rata karena merasa dirinya canggih. Refutation sophisticated. Artinya apa? Sesat fikir. Yang tampak di matanya dan terdengar di telinganya secara empiris, itu ya begitu. Tapi tahu-tahu di abstrak koherennya,
yang masuk dalam pemikirannya, dalam nalar akalnya berbeda. Sesat fikir. Ya. Mohon yang cuma nama saja ini di videonya. Dani di Saf ini, nggak ada fotonya. Semuanya nampak ya videonya, sehingga kita fair. Saya pun juga nampak. Harus fair ya. Karena kita perkuliahan seperti ini, kalau nggak disiplin, tepat waktu, ada warning, ya, segera mungkin, ya, disiplin, istiqomah, impersonal, nggak pandang bulu, mau dosen, mau mahasiswa, kalau tampak ya tampak. Audio off semua, kecuali dalam diskusi nanti. Itu pun ketika diskusi yang bertanya saja yang audionya off, on, ya, yang lainnya di off kan agar tidak humming, agar tidak crowded, agar tidak noise. Ya kemarin-kemarin tuh rekamannya banyak yang noise. Sayang kan kalau noise. Oke. 22 minutes I have presented about Islamic philosophy in ontologist perspective. It is very important for us to understanding about the ontologist of Islamic philosophy. Ya, kajian Islam itu sudah banyak sekali raw materialnya, raw formalnya. Bapak Ibu tinggal ngambil raw material apa yang bisa dilihat dalam turos, dalam teks. Secara filologis, ya filologi itu perbincangan tentang cinta. Filo cinta, logos perbincangan. Tetapi ya filologi itu kalau kita di prodi filologi ya, turos ya, di situ kita ngomong tentang teks. Dengan demikian teks sama dengan love, ya. Agak sedikit jumping conclusion, tapi nggak apa-apa. Itu keadaannya. Sama dengan HKI, prodi HKI, hukum keluarga Islam. Itu dulu disebut ahwalusaksi ya. Ekonomi Islam, oikos nomos, peraturan rumah tangga. Jadi ekonomi Islam itu sama dengan hukum keluarga. Walaupun prodinya beda. Hukum keluarga Islam dengan ekonomi Islam itu prodinya beda, padahal pokok bahasanya sama. Ekonomi dari kata oikos dan nomos. Hukum tentang keluarga. Oikos nomos itu peraturan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngomong. Makanya ketika kita mendengar istilahan, coba mufradatnya apa? Akar katanya apa? Kadang-kadang tanpa memikirkan akar kata, karena ikut-ikutan, ada prodi ekonomi Islam, ada prodi ahwalusasiyah menjadi hukum keluarga Islam. Nah, hukum keluarga Islam itu ya ekonomi Islam. Ya. Secara mufradat itu sama. Makna denotatifnya sama. Oh, saya makna konotatifnya begini. Wah, beda soal sudah. Kalau sudah makna konotatif dan subjektif. Tetapi pemaknaan subjektif ini peruntukannya untuk khalayak, untuk objektif. Sehingga ya harus kembali pada mufradat. Makna denotatifnya itu harus kelihatan. Apapun yang denotatif itu berarti kajian material. Apapun yang konotatif berarti kajian formal. Saya garis bawahi. Apapun yang denotatif itu adalah objek kajian material. Apapun yang konotatif itu adalah objek kajian yang formal. Kemudian dalam filsafat ada perbincangan tentang metafisika. Ada fisika, ada metafisika. Fisika itu berarti kajian secara ontologis, kajian material. Metafisika itu adalah kajian formal. Meta itu artinya dibalik atau lemah. Meta itu lemah atau dibalik sesuatu yang fisik. Makanya disebut metafisika. Sesuatu dibalik yang fisik atau sesuatu yang lemah ketimbang fisik. Asumsinya adalah yang psikis dianggap lebih lemah ketimbang yang fisik. Karena yang fisik itu kelihatan faktual. Bagaimana mungkin kita akan membantah sesuatu yang faktual? Ini coklat. Nggak mungkin semua orang akan mengatakan ini coklat. Itu berarti physically.
Tetapi pandangan metafisik loh, yang saya lihat tuh bukan coklat loh. Itu adalah gabungan antara merah dan hitam. Merah dan hitam akan jadi coklat. Itu berarti pandangan yang metafisik. Pandangan yang konotatif. Ya, jangan dianggap metafisik itu yang klinik. Enggak. Mufradatnya dulu, vocabulary-nya dulu. Metafisik, meta lemah atau dibalik, fisik. Apapun yang nampak. Dibalik yang nampak, atau yang lebih lemah daripada yang nampak, disebut metafisik. Metafisika. Meta teori. Dibalik penjelasan. Teori itu penjelasan. Meta teori dibalik penjelasan. Meta kognisi dibalik dari yang dipahami. Kognisi itu pemahaman. Meta teori, meta kognisi. Metaverse, verse itu ayat, dibalik ayat. Ya sekarang lagi booming ya kata metaverse ya. Verse itu adalah ayat. Satanic verse, ayat-ayat setan yang dibawa oleh Salman Rushdie. Dari Iran itu. Sorry, dari India atau Iran tuh ya. Coba ditelusuri lagi. 27 past 10, sudah 27 menit. Saya tambahin lagi sampai 3 menit. Setelah itu kita diskusi ya. Ini mengantarkan. Jadi setiap diktum kata-kata yang saya lontarkan barusan, Bapak Ibu mencatat, kemudian membuat tanggapan. Di review Bapak Ibu dibuat tanggapan. Cari referensinya. Contoh metafisik, ketik aja metafisik akan muncul banyak referensi di situ. Saya bahas lagi metateori, akan muncul referensi metateori. Metakognisi, Bapak Ibu akan dapat penjelasan tentang metakognisi. Kajian material, Bapak Ibu akan dapat penjelasan kajian material. Kajian formal, Bapak Ibu ketik di Google ya, akan keluar referensi tentang kajian formal. Saya ingin mempermudah, mensimplifikasi. Kalau saya jelaskan secara detail, secara rigid, ya, saya yakin Bapak Ibu akan bingung nanti. Mending saya sampaikan hal yang simple tapi mudah. Simple dan mudah. Kalau simple tapi mudah itu berarti keliru. Ya, rancu kalimat saya tadi. Simple dan mudah. Kalau simple tapi susah difahami, nah itu sesuatu yang tidak rancu, tapi nanti dulu kalimat ini pun dengan anak kalimat berikutnya akan menimbulkan banyak perdebatan. Jadi Bapak Ibu, pada pagi ini, betapapun hanya sekilas dan selintas ya pertemuan kita, apa yang saya presentasikan sangat basically, sangat mendasar, sehingga perbincangan filsafat pendidikan Islam itu nggak kemana-mana. Kemana-mananya nanti setelah Bapak Ibu dapat referensi dasar ini. Setelah bisa berangkat dari referensi menuju preferensi, atau Bapak Ibu menyiapkan preferensinya dulu, baru referensi. Ontologis itu ngomong referensi. Reference, apa yang dirujuk. Ontologis itu ngomong referensi, apa yang Bapak Ibu rujuk, apa yang Bapak Ibu nukil, apa yang Bapak Ibu persiapkan. Itu ontologis, referensi, rujukan. Setelah rujukan, harusnya Bapak Ibu baru milih. Di epistemologi nanti, di ruang epistemologi, Bapak baru milih. Oh, berarti si A itu adalah ini. Oleh karena si A adalah ini, saya akan berkelakuan dan bertindak sebagaimana apa yang saya pahami. Epistem itu adalah ruang untuk memahami dan mengerjakan apa yang dipahami. Untuk apa? What for? Ngomong aksiologis, agar saya sampai pada ini. Makosidnya, ada syariat. Syariat itu adalah fikih. Hukum yang diambil dari fikih, ucapan dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu syariat. Apa yang dituliskan? Tulisan itu adalah hasil dari ucapan, perbuatan, pikiran Nabi, dan kalamullah. Berarti kajian apa ini? Kajian material. Quran, hadis secara turos, secara tekstual, kajian material. Kajian formalnya, tafsir, makalah ulama. Ya, makalah ulama itu bahasan dari para ulama, itu kajian formalnya. Nah, ketika masuk kajian formal, satu kaki Bapak Ibu sudah masuk ke epistem. Separuh kaki di ontologis tekstual tadi,
ketika teks tadi dikontekstualkan menjadi interpretasi, itu satu kaki dan kaki yang lain ada di ontologis kajian formal dan masuk di pemahaman. Masuk di tafsir, itu sudah interpretasi, sudah masuk epistem. Tidak cukup di epistem hanya interpretasi tadi. Interpretasi tadi harus diamalkan. Jadi epistem itu ngomong interpretasi dan aksi, tindakan. Agar apa? Agar sampai di aksiologi resolusi tujuan makosid. Dasar ini sangat penting sehingga Bapak tidak terbiasa dengan berpikir parsial. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir interparsial. Jadi holistik di situ. Ontologi, saya nggak ngomong ontologi ansih, tapi kaki saya sudah masuk ke terjerembab di ruang epistem. Ketika ngomong ruang epistem, kaki setengah kakinya, seperempat kakinya ada di ontologi dan seperempat kakinya ada di aksiologi. Ketika ngomong aksiologi, ya satu kaki, separuh kaki ada di ontologi dan epistem dan satu kaki juga ada di aksiologi. Begitu seterusnya. Ada koneksitas, ada interdisipliner. Kalau interdisipliner memungkinkan ada ruang irisan, interseksi. Bosonik, kalau fermionik itu union, tapi kalau bosonik interseksi. Ada irisan di situ. Jadi ismun yang saya ungkap tadi banyak sekali. Belum lagi ngomong konvergensif, ngomong divergensif. Aduh, banyak sekali. Kita bisa meminjam, prodi pendidikan agama Islam bisa meminjam peristilahan di psikologi, peristilahan di antropologi, peristilahan di komunikasi, peristilahan di fisika, biologi, zoologi. Waduh, itu namanya sudut pandang. Memandang diri sendiri dengan meminjam sudut pandang orang lain, itu namanya perspektif. Sudut pandang itu memandang diri sendiri dengan meminjam pandangan di luar diri, itu namanya sudut pandang. Perspektif sama, sudut pandang perspektif itu sama. Bapak Ibu prodinya PAI, ketika Bapak Ibu memandang PAI dari psikologi, dari manajemen, berarti Bapak Ibu masuk wilayah perspektif, sudut pandang. Memandang diri dari pandangan di luar diri, itu namanya perspektif atau sudut pandang. Itu salah kaprah banyak sekali itu. Ya, ketika ngomong metodologi penelitian, duluan perspektif penelitian apa jenis penelitian? Jenis dulu. Kita kadung melakukan pendekatan, perspektif pendekatan, nggak ngerti jenisnya apa, ya tahu-taunya sama jenis. Kalau ngomong jenis penelitiannya dua, kalau kuanti ya kuali, atau ada mixed method. Mixed method itu gabungan kuanti kuali itu jenis. Makanya secara logis itu jenis dulu. Poin 3.1 itu jenis penelitian, baru 3.2 pendekatan penelitian. Kalau 3.1 pendekatan dulu belum tahu jenisnya, nanti keliru lagi. Udah kadung mendekati ternyata jenisnya sama. Iya apa ya? Logika ya. Walaupun di panduan-panduan buku metodologi penelitian tuh disebut pendekatan dulu baru jenis, boleh-boleh saja, asal definisinya nggak keliru, nggak terbalik. Kalau ngomong duluan secara kronologis, kita harus ngomong jenis dulu. Tetapkan Anda berjenis penelitian apa dalam penelitian ini. Oh, saya kualitatif. Pendekatannya, kalau pendekatan kualitatif itu ada 6. Mau field research, mau case study, mau bibliografi, mau fenomenologi, mau etnografi, mau apa? Filosofi. Itu Creswell coba dilihat, ada 6 sampai sekian, tapi paling banyak 6 itu. Pendekatan pada kuali. Tapi kalau pendekatan pada kuanti, ya 2, kalau enggak korelasi ya. Satunya komparasi, membandingkan atau mencari hubungan pengaruh atau hubungan relasi. Bapak Ibu jangan keliru ya. Jenis dulu, baru pendekatan. Jangan pendekatan dulu, udah kadang mendekati ternyata jenisnya sama lagi. Romeo and Torpedo. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah untuk mensimplifikasi, memudahkan kita untuk memahami. Karena Bapak Ibu mahasiswa pasca ya, harus kuat di filosofi of science, apalagi sains di core Bapak Ibu PAI.
Pendidikan agama Islam secara filosofis bagaimana? Ya, kita mengkaji ontologinya apa, kajian materialnya apa, kajian formalnya apa, epistem bagaimana Bapak Ibu memahami dan melakukan tindakan itu, interpretasi dan aksi. Sementara aksi pada epistem itu action. Tapi aksiologi pakai AXIO, aksio. Ya, ada laptop merek Aksio ya. Itu sasaran, tujuan, target, resolusi sama, makosid sama maknanya. Jadi aksiologi pada bagian dari filsafat ilmu dengan action itu beda. Aksi pada epistem itu tindakan, tapi aksio, logos, perbincangan tentang tujuan, sasaran, target, resolusi. Bedakan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ada gambarannya pada tema ontologi ini. Dan dengan demikian tidak akan sulit lagi kita, karena kita sudah duduk pada dudukan yang benar, berdiri pada standing position yang benar. Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya overlapping. Ada lagi yang mengatakan confusing. Bapak Ibu nggak bingung lagi di situ. Nggak akan lagi mengalami apa? Discontinuity, keterputusan. Kadang-kadang orang mafhumnya, kesimpulannya, konklusinya, tanpa didahului dengan proses berpikir nalar yang benar, ya akan mengalami refutation, sophisticated refutation, akan mengalami sesat berpikir di situ. Sesat berpikir itu apa? Kesimpulan yang salah. Semua manusia berpasang-pasangan. Amir belum berpasang-pasangan. Kesimpulannya, Amir belum manusia. Ini kan kesimpulan yang salah. Sebelum sampai kesimpulan itu harus ada yang namanya prior analitik. Memahami secara konsep dulu. Baru posterior analitik. Memahami secara empiris. Prior itu adalah koheren, abstrak. Posterior itu empiris, korespondensi. Ada istilah lagi. Prioritas, itu abstrak. Prior itu abstrak. Kalau posterior, empiris, korespondensif, faktual. Jadi sebelum sampai pada kesimpulan, mafhum, Bapak Ibu harus menganalitik secara prioritas dan posterioritas. Akan saya contohkan banyak kalimat-kalimat yang lain nanti. Ini sebenarnya materi bagian dari filsafat ilmu yang berkaitan dengan logika, mantiko. Apa yang kita perbincangkan. Mantik itu perbincangan, logos, logika itu mantek dalam bahasa Arabnya. Mantek itu logika yang dibawa oleh Plato. Perkembangannya logika. Nanti kalau ada masalah logika akan kita bahas itu. Khususnya di epistemologi nanti ada masalah logika. Aduh banyak itu. Retorika. Ya. Banyak sekali. Sudah saya buatkan di draft perbincangan kita. Baik. 39 minutes past 10 now. Sambil berjalan, mungkin ada yang mau merespon. Hanya yang merespon saja yang boleh audionya on. Agar tidak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Dokter. Silakan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat masuk. Saya tahu tadi jamnya jam 12 itu, tapi ternyata jam 10 sudah masuk. Jadi tadi saya terlambat Pak Dokter, mohon maaf. Ya, Ketua Kosma sambil Dokter ya. memotret ya siapa-siapa yang hadir hari ini. Ya silakan Bapak. Siap. Begini Pak Dokter ya. Bicara tentang pendidikan Islam, itu kan umat Islam itu kan memiliki banyak para pemikir di bidang pendidikan itu kan. Semisal ada Imam Al-Ghazali itu kan. Kemudian Ibnu Miskawai dan lain-lain. Nah, namun demikian ketika kita misalkan mencari-cari atau men-searching tentang teori pendidikan, tapi kok ternyata seakan-akan apa ya, yang punya teori-teori kependidikan itu orang-orang barat itu kan, dan bukan dari kalangan
ilmuwan muslim gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan ini begini Pak Dokter. Sebetulnya gitu kan, agar sesuatu itu menjadi sebuah teori, nah itu prosedurnya harus bagaimana gitu. Sehingga untuk ke depan nanti gitu, teori-teori pendidikan itu ya tidak hanya orang barat gitu, tapi orang muslim, ilmuwan muslim itu yang bisa itu kan. Jadi kan ada, kalau sekarang kan ada Vygotsky, ini kan Skinner, itu kan orang-orang barat semua. Tapi kenapa Imam Al-Ghazali kok tidak apa tidak dianggap gitu kan, tidak dianggap dalam hal ini. Nah, demikian Pak Dokter itu ya, pertanyaan ya pertama lah dari saya. Terima kasih. Masih nih bagus sekali Mas Ade, Kang Adi dari Jawa Barat ya. Sudah pernah saya sampaikan pada mata kuliah yang lalu, ya, what is the meaning of theory? Teori itu adalah penjelasan. Ya, teori adalah penjelasan. Teori ada 3, mikroteori, mesoteori, makroteori. Teori kecil itu ya konsep penjelasan secara analitik. Presiden adalah pemimpin tertinggi yang mengeksekusi semua aturan di sebuah negara. Itu adalah analitik. Analitik itu adalah mendefinisikan. Nah, definisi analitis ini disebut teori mikro. Ya. Kedua, mesoteori, teori menengah atau disebut narrow gauge atau middle range teori. Ada micro teori, ada middle range teori, ada makro teori. Middle range teori adalah teori range middle, di tengah. Ini biasanya perspektif jatuhnya, sudut pandang. Ketika Bapak di core PAI menjelaskan ke PAI-an dari sudut pandang psikologi, dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang manajemen, berarti jatuhnya penjelasan yang middle range. Middle range teori ada teori pada tingkat menengah, middle range, pada range menengah. Ketika Bapak dari membuat tesis ya, membuat teori, artinya teori apa? Penjelasan, sudah nggak usah mengartikannya terlalu tinggi. Teori adalah enggak. Saya sedang berteori ini, sering saya sampaikan. Ketika saya ngomong memberi penjelasan, saya sedang berteori. Cuman akan menjadi teori Rudolf atau teori Dovi kalau sudah hasil penelitian secara ilmiah, dibuat di jurnal atau pernah diujikan pada sidang ujian tesis dan disertasi. Akan muncul teori nama saya. Makro teori adalah teori yang bersifat luas. Kalau middle range biasanya satu prodi memandang prodinya dari prodi yang lain, itu namanya middle range, sudut pandang. Kalau makro teori saya memberikan penjelasan secara universal. Paralel universal. Paralel universal. Saya menjelaskan secara luas tentang biasanya teori peradaban, itu luas. Ekonomi makro, maka mau nggak mau kita berteori secara makro di situ. Ekonomi tentang kenegaraan, ekonomi negara, ekonomi bangsa, berarti makro teori yang dipakai. Itu namanya unit of analysis. Ada unit-unit dari analisis, dari analitik, dari penjelasan. Saya ulang. Mikro teori adalah penjelasan kecil. Biasanya konseptual. Definisi. Dosen adalah profesi pengajar. Mahasiswa adalah profesi yang diajar. Itu berarti analitik. Mikro teori. Kenapa nama-nama orang barat disebut? Itu yang salah siapa? Yang menukil yang salah. Atau mereka terlalu berinisiatif untuk posting di dunia maya. Tugas Anda untuk menyebut misalkan teori kuantum. Itu dari siapa? Oh, kalau dari barat Max Planck itu, teori Max Planck, teori radiasi. Fisika kuantum, jadilah teori pembelajaran kuantum. Dari pemikir Islam, itu yang wajib Anda cari. Siapa misalkan? Oh, Imam Ghazali, atau Ibnu Miskaweh, atau Surawardi, atau Ibnu Arabi, atau Al-Junaid Al-Baghdadi. Silakan diambil. Cara kita yang mereferensi nama-nama itu. Kalau Bapak konsisten menyebut bahwa ini misalkan Asadul Ihsan Fidaroin. Siapa itu? Oh, itu dari misalkan Imam Ghazali. Bahwa singa kebaikan itu, orang yang baik itu adalah dia berharap pada Fidaroin dalam 2
dua negara, dua dar, baik negara dunia maupun akhirat. Itu kan teori-teori penjelasan dari misalnya Abdul Hamid Khan mengatakan apa? Abdul Hamid Khan misalkan bahwa kebaikan itu harus diupayakan. Ya ambil nama Abdul Hamid Khan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ambil. Berarti kita merujuk pada bersanad kepada Imam Syafi'i. Jadi yang kita nukil itu Bapak Ibu ya, itulah yang menentukan. Citasi itu atau menukil disebut citasi ya. Citasi yang Bapak Ibu lakukan itu akan semakin menentukan mana yang populer. Tapi Pak, orang sufi kan nggak ingin populer. Ya kalau begitu ya sudah. Nanti di googling ya, di dunia maya itu dipenuhi dengan nama-nama yang apakah itu siapa? Lacan kayak, Freud kayak, ya nama-nama dari orang-orang Barat. Padahal orang-orang Barat ngerti literatur itu dari filsafat dunia Islam, dari peradaban Islam. Mereka nggak ngerti dirinya sendiri dulunya. Baru setelah itu Mistaweh, kemudian siapa lagi Imam Ghazali ya, yang banyak dirujuk oleh Sigmund Freud, Lacan, Jung, itu ambil dari Imam Ghazali. Teori emanasi, Surawardi, ya, teori akal 1 sampai akal 10, ya, itu dari mana? Filosofi Islam yang kemudian diadopsi di Barat. Barat punya nggak ngerti apa-apa. Coba telusuri itu. Peradaban Barat itu besar setelah mereka menang pada Perang Salib ke-7. Perpustakaan Islam diambil alih mereka, kemudian diterjemahkan, ditranslasi ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan seterusnya. Coba lacak itu. Ya, Bapak, ya kenapa kok teori-teori yang muncul itu teori-teori atau kita merujuk pada nama-nama atau teori dari Barat? Ya, salah yang merujuk. Kalau Bapak ngaji di kitab-kitab kuning ya, banyak yang mencemooh kitab kuning. Apa sih kitab kuning itu? Ulama yang nggak jelas, nggak ada asalnya. Ya keliru. Ulama itu ketika menjadi musonif pada kitab-kitab kuning itu rujukannya Quran hadis dan musalsal. Nggak ada ulama ngarang pikirannya sendiri, nggak ada. Makanya kitab kuning itu bukan karangan yang bersangkutan, tapi apa? Mereplikasi. Takoror itu mereplikasi, menuliskan ulang. Imam Ghazali, di situ kalau nggak Quran, hadis ya, menuliskan ulang apa yang sudah dituliskan oleh pendahulunya. Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri, guru beliau kan, menukil kembali, menuliskan kembali. Baru kemudian berijtihad karena hal-hal yang kontekstual. Ijtihad beliau itu karena di zaman itu ada persoalan yang harus dibahas oleh beliau, kemudian dituliskan oleh beliau. Sana beliau pasti ke atas. Hadasani, kemudian ke atas, rawinya siapa ke atas, itu yang benar. Saya sendiri ya kurang ini tahu ya teori tentang kepribadian ngambil dari Sigmund Freud atau Lacan atau Jung ya, Gustav Jung. Teori pendidikan nanti apa itu? Coba yang ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, taksonomi Bloom misalkan. Itu di Ghazali dibahas itu. Taksonomi Bloom mulai menjelaskan, menggambarkan ya, menjelaskan, menganalisis, kemudian apalagi mengkomunikasikan ya, sampai yang kecil 6 itu mengkreasi. Itu dari siapa? Dari Imam Ghazali. Taunya kita taksonomi Bloom. Gitu ya, Mas Ade ya, Kang Ade ya. Jangan terjebak. Ketika ngomong teori, secara denotatif teori itu penjelasan, tafsir. Tafsir itu penjelasan, cara. Apakah boleh kalau kita menjelaskan dengan akal pikiran kita? Secara agama nggak boleh. Kita hanya merepetisi, mengulang kembali apa yang sudah dibahas oleh pendahulu-pendahulu kita. Kecuali untuk hal yang ijtihadi, ya, hal-hal yang baru ya. Bapak Ibu kemudian membuat Basul Masail misalkan ya, itu ada targetnya itu, ada rujukannya, nggak asal omong. Menurut saya, siapa yang berani begitu? Selalu ada rujukan, makanya tulisan ilmiah sekalipun
Itu harus ada referensi yang jelas. Nah, ketika Bapak menganalisis berarti Bapak mendefinisikan. Ketika memprediksi berarti Bapak memperkirakan. Kira-kira kalau begini, jika syaratnya empirisnya begini, maka rasionalnya begini. Jadi teori prediktif itu adalah teori yang memadukan antara yang empiris dan rasional. Contoh yang empiris, jika ada banyak mobil di halaman parkir sebuah perguruan tinggi, maka koherennya, maka abstraknya, maka mahasiswa perguruan tinggi tersebut cenderung dalam keadaan ekonomi menengah ke atas. Wajar nggak? Bapak memprediksi bahwa jika di halaman parkir sebuah perguruan tinggi banyak dihiasi dengan mobil-mobil mewah dan sepeda motor mewah, maka secara koherensif mahasiswa di perguruan tinggi itu adalah dalam keadaan ekonomi menengah ke atas. Ekonomi bawah nggak mungkin bawa Porsche, ya, bawa mobil-mobil mewah nggak mungkin. Ya. Itu namanya Anda memprediksi. Nah, tesis itu harus sampai pada taraf prediktif pada pembacanya. Maka kalimat namanya kalimat implikatif jika maka itu. Makanya ada implikasi teoritik dan implikasi praktis. Atau di bahasa S1-nya saran teoritik dan saran praktis. Ya. Atau rekomendasi teoritik akademik atau rekomendasi praktis. Rekomendasi, implikasi, saran itu penting di akhir sebuah penelitian. Karena rekomendasi itu prediktif. Dan itu harus termaktub di tesis untuk level penelitian ilmiah S2. Bagus pertanyaan tadi ya. Saya mencoba setiap pertanyaan saya catat sehingga saya nggak lulus. Ya. Otak saya sudah nggak mampu untuk menangkap sekian pertanyaan kemudian menjawab satu persatu. Harus saya sudah saya tulis di sini dan Bapak Ibu yang bertanya wajib menuliskan loh ya pertanyaannya dan sekaligus diskusi kita. Ini saya catat nih, Mas Ade saya catat. Nanti tugas review Mas Ade ternyata nggak ada bahasan ini, itu kan sama dengan ya. Oke, yang lain silakan. Atau merespon, Mas Ade silakan. Terima kasih. Next. Ini menarik loh bahasan kita ini ya. Saya minta kemarin sudah menyiapkan diri sehingga diskusi kita bisa lebih warm, lebih hangat ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini menarik apa yang disampaikan. Di antaranya tadi misalnya bahwa sesungguhnya teori-teori itu barat mengadopsi dari kita ilmuwan Muslim lah kurang lebih seperti begitu yang saya tangkap. Misalnya taksonomi Bloom itu sesungguhnya dia mengadop karya-karya Imam Ghazali. Ini nampaknya PR bagi Al-Mukarram Pak Dokter kalau saya mah nggak paham untuk membuat kita itu tahu banyak bahwa sesungguhnya Barat itu banyaknya mengadopsi teori-teori yang sudah ada di ilmuwan Muslim. Karena bagi saya jujur saja ini baru mendengar kali ini. Kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan, membuat RPP dan segala macam administrasi pembelajaran yang itu pasti bersinggungan dengan Bloom dan Anderson, ternyata hari ini baru tahu bahwa sesungguhnya itu mengadopsi dari Al-Ghazali. Ini kan luar biasa. Kita biasanya angkat topi terhadap ilmuwan Barat karena tidak paham bahwa sesungguhnya mereka justru mengadopsi dari ilmuwan Muslim. Nampaknya ini doa begitu ya, minal adna ilal a'la ke Pak Dokter nih, Pak Kiai, agar karya Pak Dokter ini salah satunya menghadirkan nanti temuan-temuan Pak Dokter bahwa Barat itu tadi mengadopsi dari ilmuwan Muslim sehingga kita jadi paham seperti begitu Pak Dokter. Terima kasih. Coba dihidupkan Pak Didin. Audionya mati. Ya, tadi ada suaranya nggak Pak Dokter? Iya, ini barusan mati. Sekarang nggak hidup lagi. Oh, jadi bagi saya ini suatu hal yang luar biasa
ternyata ilmuwan barat banyak mengadopsi teori-teori, definisi-definisi dari ilmuwan muslim. Salah satunya barusan yang disampaikan Pak Dokter, yaitu apa yang dilakukan oleh Bloom dengan teorinya itu tentang taksonomi Bloom dan Anderson, mungkin kurang lebih seperti begitu. Nah, maksud saya, karena ini bagi saya baru, saya yakin banyak teori-teori barat justru yang itu sesungguhnya asal mulanya dari ilmuwan muslim. Nah, oleh karena itu nampaknya doa ya dari saya, permohonan bahwa Pak Dokter banyak menulis juga mengungkap tadi itu bahwa kita jangan bahasanya mungkin kalau jangan tertipu agak vulgar gitu ya. Jangan sampai tidak tahu bahwa sesungguhnya Barat itu mengadopsi dari ilmuwan Muslim tentang ABCD misalnya seperti begitu. Karena jujur saja misalnya bagi kita tentang long life education bahwa belajar seumur hidup itu taunya beberapa guru pendidikan Islam itu dari Barat. Padahal Rasulullah kan jauh-jauh hari sudah mengatakan itu sudah itu kan sudah biasa, tapi ketika Pak Dokter barusan menyampaikan bahwa belum itu justru sesungguhnya mengutip teori Al-Ghazali, bagi saya ini hal yang luar biasa baru, sehingga baru tahu seperti ini. Ini berarti tadi itu kita harus disadarkan para santri Muslim lah, bahwa sesungguhnya Barat banyak mengadopsi dari kita. Nampaknya tugas Pak Kiai ini Pak Dokter untuk menyusun karya yang membukakan hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Didin Saprudin ya. Nah, itu pentingnya kita mengkaji filsafat pendidikan Islam dalam perspektif ontologis. Artinya apa? Bapak membuka-buka kembali turos, kitab-kitab yang ancient, yang kuno itu, dan itu bisa dijumpai di pesantren-pesantren. Kenapa? Gus Gofur ya, putranya Mbah Maimun ketika kuliah di Azhar itu di S1 semester 1 sudah paling pintar. Karena apa? Sudah belajar di pesantren. Gus Najih putranya Mbah Mun di Karim ya, termasuk santri paling pintar karena sudah matang di pesantren. Jangan remehkan ya pendidikan di pesantren itu. Sidogiri itu ratusan kitab yang dihafalkan. Alfiyah dihafalkan, Ibu Malik, apapun dihafalkan. Yang penting hafal dulu. Setelah hafal, baru nanti dikaji. Ketika dia sampai pada saatnya, dia akan mengkaji dari hafalannya itu. Ya tugas kita, pentingnya belajar ontologis itu buka-buka lagi, Iqra. Dengan Iqra, panjenengan akan mendapatkan pengetahuan bil kolam dan malam ya'lam. Ya, dengan membaca tulisan pena tadi, Anda dapat pengetahuan di situ. Dan Allah akan memberikan apa? Pengetahuan dari sisi yang tidak diduga oleh yang bersangkutan. Malam ya'lam. Pentingnya, apapun prodinya, membahas filsafat ilmu di prodi itu secara ontologis, kita akan mengkaji, menggali, mengeksplorasi, baik kajian material yang tertulis di kitab-kitab, atau ungkapan kata-kata para ulama, dan formal, apa itu? Pemahaman beliau-beliau pendahulu kita. Lupa itu kan menyulitkan kita. Ya kalau mau belajar, mau tuntas ya, mau master learning, pembelajaran tuntas itu kalau raw material dan raw formalnya sudah terpenuhi, available. Bapak Ibu harus mencari sebanyak-banyaknya, kecuali Bapak Ibu pakai jalur lain dalam belajarnya, jalan tol, ya, dengan banyak zikir, dengan banyak membaca Quran yang berisi kisahnya Musa dengan Nabi Khidir misalkan, ya, dibaca itu, baca itu 1000 kali. Kalau perlu ya 1 juta kali. Ya, who knows, siapa tahu. Ada jalan secara fisik, ada jalan secara metafisik. Nih, silakan.
Waalaikumsalam. Next. Suara siapa tadi? Bapak, monggo. Mangga. Silakan. Bapak Nur Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ya benar sebetulnya pertanyaan saya cuma menambahkan dari apa yang tadi rekan-rekan pertanyakan terkait dengan masalah istilah-istilah yang muncul dari yang Pak Dokter sampaikan. Jadi seolah-olah ahli ilmu tadi yang disebutkan hanya dari sebatas orang-orang Barat. Padahal ya kalau memang kita lihat sejarah dari kalangan sahabat yang ahli dalam pendidikan, konon yang pertama kali mengusulkan tentang tempat pendidikan yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, sampai beliau menciptakan sebuah lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat atas. Kemudian periode berikutnya ada di situ dari kalangan wanita, dari pelopor pendidikan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah juga sosok wanita yang sangat peduli dalam pendidikan, juga pemikir Islam. Terkait dengan masalah filosofi atau falsafah, mungkin kita pernah mendengar ada ketidakcocokan dalam segi pandangan Imam Ghazali ketika memahami filosofinya Aristoteles, sehingga beliau membuat sebuah karya ilmiah namanya Falasifah. Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah ternyata dibantah oleh Imam Ibn Rusdi yang sama-sama orang Islam juga. Nah, kemudian mendengar Imam Ghazali ini karya ilmiahnya dibantah oleh Imam Ibn Rusdi. Kemudian Imam Ghazali juga membantah pula dengan karya ilmiah lagi dengan namanya Tahafutul Falasifah. Nah, kemungkinan yang saya tangkap daripada falsafah yang diperbincangkan antara Imam Ghazali menyikapi falsafahnya Aristoteles, juga Imam Ghazali falsafahnya dibantah oleh Imam Ibn Rusdi, itu kemungkinan dalam hal pemikiran Islam, bukan masalah pendidikan secara umum. Nah, betul tadi saya sepakat dengan Bapak Dokter. Jadi kita lihat dulu pengetahuan dalam hal apa. Itu sangat-sangat betul. Makanya dari awal juga saya mendengarkan Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam itu secara perinci, wa 'allama Adam al-asma. Nah, itu nanti dari masing-masing pengetahuan itu ada nama-nama sendiri. Nah, seperti bidang-bidang atau ilmu kejuruan atau fan ilmu atau sesuatu benda-benda. Jadi tidak semuanya disebut dengan pengetahuan, tetapi masing-masing disebut dengan ilmu. Nah, ini sekali lagi pandangannya ke arah mana falsafah itu ditimpa. Nah, terkait dengan masalah pendidikan, ini saya yakin yang sedang dibahas oleh Bapak Dokter itu umum yang sedang berjalan. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Cahya Indramayu ya. Ini sedikit memberikan tambahan akumulatif. Nah, pemahaman kita mulai meningkat ini sekarang ya. Jadi pokok bahasan ontologis dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam
mulai Bapak Ibu tangkap ya. Lagi-lagi kita harus kembali pada secara referensi. Jadi contoh yang paling gampang adalah bagaimana ketika di zaman dikurunnya Imam Ghazali muda itu pasar di teras masjid orang begitu masuk serangan translasi filsafat Yunani baik oleh Ibnu Rus maupun Ibnu Farabi ya, Imam Ghazali muda itu resah ya sampai membuat bantahan saling berbantah. Kalau menelan bulat-bulat filsafat Yunani, maka ada persoalan mendasar, masalah kodim. Ya, masalah sifat kodim di situ yang dibantah oleh Imam Ghazali. Karena filsafat Yunani itu di zaman itu adalah zaman periode logos ya, periode menyeruaknya akal ini menjadi panglima. Sehingga apapun yang tidak masuk akal dianggap salah. Ya masalah kodim, masalah asma Allah yang kodim itu. Kemudian Imam Ghazali meningkah itu dengan metode al-hadam li al-hadam, genderang perang dengan translasi dan kebiasaan masyarakat saat itu yang begitu gandrung memperbincangkan filsafat yang dibawa oleh Ibnu Rus dan Ibnu Farabi ya, sampai beliau menghabiskan energi saat itu ya Imam Ghazali dengan membuat bantahan dan saling berbantah dengan Ibnu Rus dan Ibnu Farabi, yaitu bahwa memungkinkan memang sama dengan ketika di perjanjian Hudaybiyah ya, Rasulullah itu rela untuk menghapuskan hak-hak umat Islam itu demi apa? Enggak apa-apa. Yang penting kebenaran itu diperbincangkan. Kalau kebenaran diperbincangkan oleh akal yang sehat, aklus salim dan fitrah salim, maka kebenaran tidak akan kalah. Al-qadhi baina haqqihi wal fana. Al-qadhi baina haqqihi wal batil. Jadi Rasulullah sudah ketika di pasca perjanjian Hudaybiyah itu. Sehingga Imam Ghazali memakai cara itu juga. Sehingga apa? Kebenaran Islam akan menang. Waqul ja'al haqqu wa zauqal batil inal batil kana zauqa. Enggak khawatir itu. Sama Bapak Ibu sekarang ya. Ya bedanya sekarang Bapak sudah mulai dari kecil ya mempelajari keislaman ya, dinul Islam ya, walaupun keselip-selip di situ. Sekarang mulai terstruktur ya. Karena pilar agama itu ada 4, akidah, pemikiran, syariat, itu hukum yang tertulis dari kata fikih. Fikih itu apa? Ucapan yang dituliskan. Syariat, akidah, kemudian akhlak. Akhlak itu di sini, ihsan, akhlak. Syariat itu yang turos. Ya. Yang terakhir tentang asratus sa'ah, tentang hari akhir, walaupun kita tetap mengenalnya 3, akidah, akhlak, dan syariat. Ya syariat itu dalamnya ada fikih. Ya orang Islam kita sudah belajar mulai kecil ya, harusnya tetap gandrung kepada apa yang tertulis tadi. Turas-turas di kitab-kitab kuning itu, atau kitab-kitab sekarang udah kertasnya warna putih ya, kuning itu karena warnanya warna merang zaman dulu ya, kertasnya dari merang sehingga kuning ya. Sekarang udah banyak kitab yang kertas-kertas kertosunya dari kertas-kertas dari Ciwi, dari mana itu yang sudah putih ya. Nggak peduli lah itu kan sebutan saja, itu atribut saja. Tapi kan intinya di turos ini tuliskan apa. Saya sepakat bahwa Imam Ghazali itu, Al-Imam Ghazali ini sedang membendung pemikiran filsafat yang menjadi translasi atau terjemahan dari Ibnu Rus dan Ibnu Farabi tentang filsafat Yunani. Siapa yang dilawan? Mulai Sokrates, Plato dan Aristoteles yang dibawa, karena pilar filsafat Yunani 3 orang ini, SPA ini. Yang paling legend ya SPA ini, Sokrates, Plato, Aristoteles. Tetapi kita harus jujur ya, harus fair. Karena 3 pemikir ini juga secara efektif kita harus mengambil yang positif. Bukankah tafsir Jalalain, tafsir Tobari itu mengambil juga kisah-kisah dari penjelasan sebelumnya, karena antara Al-Quran, Injil, Taurat sama Zabur itu tidak terpisah. Secara akumulatif Al-Quran itu secara akumulatif kemudian mengambil sisi kebenaran, dan benar semua kitabullah. Bukankah iman kita pada iman kitabullah ya, salah satunya ya. Kita Suhuf Ibrahim, kemudian Zabur, Taurat, Injil, sampai Al-Quran sekarang ini ya. Ini adalah harus wajib kita imani kebenarannya. Tafsir Jalalain itu banyak menukil
penjelasan misalnya walaupun dituduh kemudian Israiliyat. Makanya di hadis Tarbawi itu hadis-hadis yang berkaitan dengan kependidikan. Coba itu dibaca lagi hadis Tarbawi. Ya di situ banyak sekali teori-teori. Teori itu penjelasan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Teori itu penjelasan. Kemudian muncul nama, berarti yang bersangkutan itu penteorinya. Nama penteorinya. Ya, kalau teori penjelasannya apa Ibnu Miskaweh yang terkenal ya. Banyak itu. Ya, panjenengan bisa merujuk hadis-hadis Tarbawi tentang kependidikan ini. Yang paling layak makanya ada di mata kuliah hadis Tarbawi. Panjenengan bisa ngambil misalkan pengarangnya siapa, musonifnya siapa, di kitab apa gitu ya. Siti Fatimah misalkan tentang pendidikan di kalangan apa nisa gitu ya. Ada saya punya kitabnya Adabul Mar'ah. Fi Siti Fatimah, Fi Fatimah Zahra. Saya punya kitabnya. Kitab tentang pendidikan kaum Adabul Manaliyah itu tentang Adabul Mar'ah ya. Sopan santun di kalangan para wanita. Ya betul. Adabul Manaliyah fi Fatimah Zahra. Ada itu kitabnya. Dan banyak sekali hadis-hadis Tarbawi. Ya, kitab-kitab itu pasti merujuk pada tafsir Quran dan penjelasan syarah dari misalkan dari Arba'in Nawawi, macam-macam itu. Ya, Bapak bisa merujuk ke sana. Sehingga kita akan menghidupkan kembali, memurnikan kembali sehingga para master-master dari pendidikan Islam ini, Islamic Studies ini juga harus greget, harus fanatik ya untuk lebih suka melakukan preferensi, melakukan pilihan pada referensi yang bersanad ketimbang pada referensi yang kemudian nggak jelas juntrungannya. Apakah kalau sudah terlanjur itu kalau sudah ngomong evaluasi harus pakai belum misalkan, enggak juga kan? Mereka lebih terstruktur ya. Ya, kalau perlu sandingkan saja, sanding, banding, tanding. Jadi pemikir Barat, Bapak Ibu sandingkan dengan pemikir Islam, Bapak Ibu tandingkan, Bapak Ibu bandingkan, sanding, banding, tanding, kalau perlu dibanting itu. Sanding, banding, tanding, banting. Nah itu analitik itu. Nah ini modal ya untuk yang akan membuat penelitian ilmiah tesis ya, pakai model sanding, banding, tanding, banting. Itu ala saya. Saya membuat teori tentang membahas itu dengan cara sanding, banding, tanding, banting. Buktikan bahwa pemikir filosof Islam itu lebih murni, lebih aksiologis, sampai pada tujuannya, sampai pada makosidnya. Makosid syariahnya itu nyampe dari solusi aksiologis. Sehingga saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, pokok bahasan kita adalah filsafat pendidikan Islam dalam perspektif ontologis itu adalah memacu dan memicu kita untuk banyak-banyak membaca, menengok kembali referensi kitab yang kita punya. Ya, taklim muta'alim. Itu kan tentang proses pendidikan ya. Itu kan ya ambil yang positif. Kalau perlu Anda membuat sanding banding tanding tadi. Kita taklim muta'alim misalkan. Kaji rujukannya apa? Bisa dibandingkan dengan penteori barat apa misalkan. Kalau Bapak Ibu alergi dengan penteori barat, nggak apa-apa. Ya sudah, taklim muta'alim dikaji secara apa misalkan. Secara ontologis misalkan. Pemikiran yang tersembunyi dalam kitab Taklim Muta'alim dalam perspektif filsafat pendidikan Islam misalkan. Jadi tuh jenis penelitian kualitatif, pendekatannya bibliografi atau kajian pustaka. Atau pendekatannya studi kasus, di mana misalkan kitab Taklim Muta'alim Anda studi kasuskan di pondok pesantren apa misalkan. Jadi tesis. Hadis Tarbawi, misalkan hadis siapa, nomor berapa, di halaman berapa, di kitab apa, dalam konteks fenomenologis misalkan, dalam pendekatan fenomenologis di MA apa gitu. Jadi deh. Jenis penelitian kualitatif, pendekatannya karena tadi fenomenologi, pendekatan fenomenologis. Ya kan? Apa fenomenologis itu? Pendekatan dengan cara menangkap makna di balik fakta yang ada. Karena fenomena itu artinya behind the fact. Berarti melulu
pakai kajian objek kajian formal. Di epistemologi berarti mencari interpretasi. Tujuannya, aksiologinya berarti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Nah, ini sudah. Di mata kuliah ini, saya sudah nyerempet-nyerempet ke metodologi penelitian kualitatif. Ya, ada irisannya, ada bosoniknya, ada interseksinya dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Catat ini. Jadi sebetulnya untuk menangkap problem itu banyak sekali. Hal-hal problematik dalam dunia pendidikan Islam itu banyak sekali. Misalkan Anda mau membandingkan antara model pendidikan agama Islam di pesantren dan madrasah aliyah misalkan. Kan beda. Yang satu formal, yang satu informal. Yang satu rigid detail dengan evaluasi pembelajaran, yang satu kurang rigid misalkan. Coba itu menarik. Ya, sehingga mata kuliah apapun saya mengajar mata kuliahnya akan saya kaitkan dengan persiapan Bapak Ibu untuk membuat laporan penelitian tesis. Sehingga nyambung semuanya itu. Jangan sampai kita belajar di satu mata kuliah tapi nggak ada kaitannya. Itu ibaratnya mozaik, serpian-serpian yang nggak ada hubungannya. Harus interkonektif, harus saling berhubungan, harus interdisipliner, harus saling berhubungan antar disiplin. Jangan multi saja. Kalau multi itu banyak berdiri sendiri-sendiri. Multidisipliner itu banyak tapi berdiri sendiri-sendiri. Kalau interdisipliner itu banyak tapi berkait, berinterseksi, beririsan. Ya, begitu Bapak Nur Cahya ya. Bagus tadi masukannya. Saya ingin mengajak kepada Pak penanya ini dengan mahasiswa yang lain untuk mulai dari sekarang perbanyak membaca, perbanyak mengkaji hasil penelitian orang lain yang biasanya dimuat di jurnal-jurnal penelitian. Bapak Ibu harus sering-sering menengok itu. Sekarang zamannya tidak lagi mengkaji dari buku, literatur. Tapi literaturnya lebih kepada jurnal penelitian. Karena dianggapnya jurnal penelitian itu lebih qualified, apalagi dimuat. Ya, dimuat di berkualifikasi Scopus, kualifikasi nasional ya. Jurnal itu kalau sudah berkualifikasi, maka jurnal itu qualified. Artinya sudah melalui uji review dari para reviewer di masing-masing jurnal. Betapapun sama-sama dari hasil penelitian tesis atau disertasi ya. Sehingga Bapak Ibu mulai sekarang ada mata kuliah juga penulisan artikel jurnal ilmiah ya. Ya, pada kesempatan itu ketika Bapak menggali tulisan-tulisan di artikel jurnal, ya Bapak lihat tuh karakteristik yang tertuliskan mulai dari introduction, kemudian literatur, kemudian fact finding, ya, kemudian result sampai conclusion, sampai kesimpulan. Bapak akan melihat pola di situ. Di introduction selalu ontologis. Di pendahuluan itu selalu ontologis. Kemudian di kerangka teori itu selalu epistemologis. Ya, di tujuan penelitian itu pasti aksiologis. Ada poin tujuan penelitian ya, tujuan dan manfaat penelitian itu pasti aksiologis. Itu konsistensinya, hubungannya antar subbab dengan subbab yang lain, antar bab 1, 2, 3 ya. Bab 4 itu ada kaitannya semua. Kalau Bapak menyadari itu ya sebetulnya menuliskan hasil laporan penelitian itu nggak lama. 1-2 hari selesai sebetulnya. Saya jamin itu 1-2 hari selesai. Saya mengerjakan disertasi saya itu 6 hari. 6 hari selesai. Dengan catatan cuma istirahat, waktu makan, sholat saja. Setelah nulis 6 hari, biasanya sakit tipes. Kekurangan gizi ya. Tapi emang begitu. Saya terbiasa sekali duduk ngerjakan. Udah nggak pakai konsep, nggak pakai apa. Karena sudah banyak yang saya baca. Jadi waktu saya S3 dulu, buku bacaan per mata kuliah 100 literatur. Waktu S2, setiap mata kuliah 25 literatur. Di konteks mata kuliah itu. Sehingga tugas mahasiswa S2 itu mereview 25 literatur di mata kuliah itu. Kuliah S3 100 literatur di mata kuliah itu. Dengan membaca banyak literatur dan mereview literatur itu, maka
itu adalah langkah pertama untuk secara ontologis mengumpulkan referensi-referensi baik yang material maupun yang formil. Oke, dari sini sudah ada contoh ya. Kenapa kita belajar pendidikan filsafat pendidikan Islam dalam perspektif ontologis. Oh, ternyata itu penting untuk mempersiapkan bekal-bekal untuk kesempurnaan di mata kuliah ini. Bagaimana caranya? Banyak baca. Apa yang dibaca ditulis. Apa yang ditulis dibaca. Apa yang dibaca ditulis. Apa yang ditulis dibaca. Begitu seterusnya. Sehingga sampai pada pemahaman. Kalau pemahaman sudah klik, maka mengamalkannya, beraksinya itu akan klik juga. Kalau ternyata nggak klik, diklak lagi. Untuk supaya klik, klak lagi. Kalau klik yang kiri, klak yang kanan. Klik yang kiri, klak yang kanan. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Bukan TikTok. TikTok itu ya ada manfaatnya juga sih. Asal kontennya manfaat. Tapi dari 100 konten TikTok, yang manfaat paling 5. Ayo silakan dibuka TikTok. Dari 100 yang Anda buka, itu yang manfaat paling 5. Beruntung sekarang konten-konten Islamik ya, baik Gus Paha, Gus Gofur, kemudian Gus Mus, ya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya itu mulai menghiasi TikTok yang ada sekarang. Bayangkan kalau TikTok yang alay. Jadi 100 TikTok Anda jadi ikut-ikutan alay nanti. Lihat TikTok yang kontentif. TikTok yang betul-betul ada syarat nilainya, value-nya. Nah itu langkah ontologis itu menambah. Sekarang lebih enak belajar itu. Jadi hadis-hadis tarbawi yang terkesan ruwet itu ya ternyata disimplifikasi sekarang. Jadi alim ulama yang betul-betul alim ulama itu harus simple memberikan sesuatu. Simple dan bermanfaat. Bagaimana jadinya kalau Bapak Ibu ngaji ya, tapi dengan ngaji tambah pusing, tambah confused. Apa dapatnya? Ya nggak dapat apa-apa. Kecuali apa? Kecuali yang didapat. Niat ngaji apa? Cari ilmu apa cari barokah? Rata-rata cari barokah. Sehingga pulang dapat barokah. Apa barokah? Barokah adalah sesuatu yang tidak nampak tapi bermanfaat. Oh, pulang jadi dulu waktu ngaji nggak ngerti apa-apa, begitu pulang tambah nggak ngerti misalkan. Merasa tambah nggak ngerti. Bagus. Kalau merasa tambah ngerti, dengan merasa tambah nggak ngerti, akan terus banyak bermunajat. Oh, sekarang sudah master, ya. Apalagi ini sudah kuliah semua ya, sudah pesan kartu nama, sudah ada MPD ya sekarang. Ya, misalkan AD, MPD, ya, meh podo doktor, ya, hampir sama. Misal, ya. Oke, next. Waalaikumsalam.
pengetahuan ilmu ya. Terima kasih Pak Amrul Giono Bali ya. Yang benar itu mensana in corpore sano. Menpora Imam Nahrawi ya. Ya, mestinya aklus salim fi jismi salim atau jismi salim fi aklus salim. Contoh orang gila itu jiwanya nggak sehat. Tapi dia makan apapun tahes-tahes saja ya. Orang gila itu makan nasi-nasi sisa itu di sampah-sampah tetap sehat. Berarti jiwa yang sehat, badannya sehat terdapat pada jiwa yang sakit. Tapi sebaliknya, ada orang yang alim alamah ya, mungkin masuk jajaran para aulia ya, tapi badannya kurus kering. Ekstrim itu. Jadi kebanyakan para kekasih Allah itu bukan yang gendut-gendut, dari 10 satu yang gendut. Abu Bakar itu kurus kering sampai gamisnya itu sering melorot. Ya. Tapi Utsman, Umar, gagah, Ali gagah. Orang kalau kebanyakan makan kan gendut. Kalau gendut banyak ngantuk. Sehingga hal-hal seperti itu nggak bisa jadikan patokan. Ada Allah menitipkan sifat kewalian itu pada orang yang kurus. Allah menitipkan orang yang soleh itu pada orang yang gemuk. Ada. Jadi ukuran mana yang sehat duluan mempersyaratkan kepada sehat berikutnya. Apakah aklus salim fi jismi salim? Apakah jismi salim fi aklus salim? Ya. Itu bisa secara ekstrim bisa saling berbalik. Tapi rata-rata orang yang sehat itu kan akan lebih mudah beribadah. Tapi faktanya orang yang sehat, tidak semua orang sehat itu mudah beribadah. Tergantung apa? Ya tergantung pada niat, kemauan, macam-macam itu. Sehingga pada konteks ini silakan Anda membuat kalimat implikatif. Jika empiris maka rasional. Jika empirisnya sehat,
dan dia punya niatan yang kuat, maka dia akan semakin rajin ibadah misalkan. Buktikan, ini kan kalimat implikatif ya, sebagai kesimpulan dari penelitian saudara. Sehingga saya ingin menimpali kembali lagi bahwa ada 5 di balik 5. Jangan sampai sehatmu sia-sia sampai sakitmu. Ya kan? Itu ada, coba dilihat itu. Ada persyaratan di situ. Itu bisa dibolak-balik. Itu jadi kajian tesis bisa, Bapak. Catat, bisa jadi kajian tesis tuh. Terburu-buru dari syaitan, kecuali 5 perkara. Ketika sholat masuk waktu, terburu-buru. Ketika dosa, bertobat. Ketika berutang, segera bayar utang. Ketika ada jenazah, selenggarakan secepatnya prosesi jenazah. Ketika anak perempuan sudah akhir balik, segera nikahkan. Tapi faktanya kan tidak semua orang mampu terburu-buru pada 5 perkara ini. Ya, tergantung situasi, kondisi, dan toleransi. Nggak usah saya sebut akronimnya ya, situasi, kondisi, dan toleransi. Jadi banyak hal yang kemudian, nah itulah pentingnya, kembali lagi pentingnya ya, karena kita pokok perbincangan kita pada siang hari ini adalah filsafat pendidikan Islam dalam perspektif ontologis. Maka ya betul, siapa yang paling banyak memiliki bacaan referensif, insya Allah kan semakin luas. Jangan seperti teman di sebelah ya, gara-gara al-bi'atul bid'ah itu dolala finar ya, karena satu hadis kemudian menyampaikannya begitu masif, hanya dari satu hadis potongan itu. Nanti dulu, apakah ini benar-benar hadis ini? Oh, ternyata hadis, tapi hasan misalkan. Sehingga kita harus merujuk ke sana. Dan rujukan itu enggak tunggal. Rujukan itu harus disanding, banding, dan tandingkan. Sanding, banding, tanding. Oh, ini hasan. Ini sahih. Kalau ada yang fasih, pada ada fasoh. Mana yang didahulukan, mana yang ideal. Yang ini do'if, kenapa do'if? Betapapun do'if, ternyata kalau diamalkan bagi orang per orang, dengan mengamalkan hadis do'if tadi bagi seseorang, semakin meningkatkan keyakinan pada Allah, ya sudah, berarti itu ada asarnya bagi yang bersangkutan, walaupun tidak bisa di-publish pada orang lain. Jangan salah, hadis do'if itu termasuk ujul ilmah, walau bisun itu dikatakan hadis do'if. Tapi bagi seseorang yang meyakini betul bahwa itu adalah suatu tentang kebaikan, sa'adah dan kebahagiaan dan kebaikan, seperti yang saya bicarakan di 2 minggu yang lalu, asal bertumpu pada muara resolusi kebahagiaan dan kebaikan, ya bagi seseorang tertentu hadis do'if tadi akan bermanfaat, ya sudah jalankan, karena mampu di situ. Sementara hadis-hadis yang sahih belum mampu misalkan. Mampunya di hadis do'if, bukan berarti bahwa hadis do'if lebih utama, tidak. Ini konteks orang per orang. Biasanya orang-orang terpilih, orang-orang khusus, ya, yang maksus itu kebanyakan menampakkan dirinya seolah-olah hanya mementingkan hadis do'if, padahal sudah tamat, sudah khatam yang hadis sahih dan hasannya sudah dia lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Taunya khalayak publik itu menghakimi dia hanya menjalankan yang do'if. Jangan salah. Itu sudah misalkan ya fenomena apa? Tobako Asia ya, orang-orang yang dekat dengan khiliyatul awliya atau tobako Asia, orang yang dekat pilihan di sisi Allah itu kadang-kadang ditampakkan di manusia khalayak publik itu yang enggak, yang kurang-kurang baik. Padahal di balik itu entah Allah kemudian menghadirkan fenomena tajasud ya, yang kita lihat bukan orang yang sebenarnya, fenomena tajasud yang memungkinkan berpotensi terjadi. Sehingga sekali lagi kembali pada pokok bahasan kita secara ontologis, pada core prodi kita hari ini, tetap perbanyak membaca rujukan itu, kemudian mentashihkannya kepada orang yang pada ahlinya ya. Tapi biasanya kalau kita hanya secara diskusi saja, nanya-nanya mulu tapi nggak ngelakuin, nggak jalankan, percuma. Kalau pengen tahu kedalamannya, lakukan dulu. Lakukan dulu. Baru Bapak Ibu akan mendapatkan hikmah di balik yang apa Bapak ketahui dan
apa yang Bapak lakukan, Anda dapat hikmat di situ. Karena al-hikmatun muntahal ilmi. Sementara ilmu itu adalah perasan dari ismun, dari konsep. Konsep diperas menjadi ilmu, ilmu diperas menjadi hikmah sebagai tujuan akhir, sebagai puncaknya. Itu ya, Bapak Amrul, Yono Bali, saya cukup menerima kira-kira dari konteks pepatah dari bahasa Yunani mensana in corpore sano, menpora Imam Nawawi atau menpora Abdul Ghafur zaman dulu ya, menpora Andi Malarangeng. Dari mana? Apakah betul akal sehat itu dari jiwa yang sehat? Jiwa yang sehat itu dari badan yang sehat, ataukah badan sehat itu dari jiwa yang sehat? Ya, coba kalimat sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sama shollallahu ala Muhammad. Ada ijazah dari Kiai Gofur, cucunya Sunan Derajat di Lamongan ya. Kalau sakit fisik, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sakit psikis, shollallahu ala Muhammad. Sebelah kiri, tangan kiri. Begini. Unus itu asar. Karena beliau sudah memahami dan menjalankan, mengamalkan amalan itu. Ditularkan pada kita. Karena ada asar. Ada bekas. Sama dengan membahas asratul sujud ya. Asratul sujud itu bekas sujud secara fisik ya di sini. Orang yang banyak sujud itu ada tandanya di sini. Tapi secara psikis, secara batin kita tahu bersama ya, ada seorang yang rajin sujud di malam hari nggak ada tandanya tuh. Apakah tanda itu fisik atau batin? Secara batin mungkin tampak pada wajahnya yang bercahaya. Secara fisik mungkin di jidatnya ada tanda hitam. Asratul sujud itu bisa tanda fisik, bisa tanda psikis, secara batin, secara dohir wa batinan. Ya, coba dibahas itu. Bapak Ibu ya, membahas itu. Fenomena asratul sujud pada santri, madrasah aliyah, hikmatul amanah misalkan. Cari itu. Dari 100 siswa yang ada tandanya hitam, ada 20. Yang nggak ada tandanya 80. Dari tanda hitam yang 20 ternyata yang dohiron batinan cuma 5. Dari yang tidak ada tandanya 80 tadi ternyata yang cerdas secara spiritual ada 5. Coba itu teliti itu. Jadi kenapa kok asratul sujud ini memiliki efek pada akhlak? Tanya guru agamanya, siswa atau santrinya yang bersangkutan. Jadi itu skripta, tesis. Gara-gara ngomong asratul sujud. Tanda sujud. Ya. Belum lagi perilaku. Apa misalkan? Kenapa harus dipisah? Baning sama banat misalkan. Tapi begitu keluar pondok, keluar gerbang suci, udah liar kemana-mana. Sementara yang ada pesantren yang kalau dalam proses belajar mengajar dikumpulkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Tetapi begitu keluar dari pondok, biasa-biasa. Coba dilihat. Jadi Bapak Ibu bisa menggagas tentang peraturan di pesantren atau madrasah. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Kalau output sekedar keluaran saja, kalau outcome itu ada impact and benefit. Impact itu pengaruh, benefit itu keuntungan. Nah, biasanya outcome itu bisa dilihat ketika dia lulus. Setelah output, setelah dia lulus, itu ada outcome-nya. Ada track record-nya. Oh, lulusan dari pesantren ini rata-rata tidak aja hafal Quran, tapi mampu menghafal, menjaga hafalannya, dan berpotensi beraktualisasi pada sikap dan perilakunya, pada akhlaknya. Coba bisa jadi penelitian juga. Ya, peraturan pesantren, tahfidzul Quran, misalkan pesantren yang mendeterminasi hafalan Quran, bagaimana prosesnya, inputnya, prosesnya, output dan outcome-nya. Waduh, banyak sekali materi. Misalkan ayat tentang Luqmanul Hakim ya, ketika berdialog dengan putranya, ya bunaya dan seterusnya itu. Jadikan tuh, ini kan nas ya, ada turosnya, ada teksnya di Quran ya,
kemudian diimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikan ayat itu? Jadikan teori. Misalkan kita melihat fenomena case study di pesantren apa, kemudian penjelasan ini kok cocok dengan teori atau yang tertulis pada dalam surat Luqman ini. Nah, sudah jadi. Jadi surat Luqman itu sebagai teorinya, sebagai basic teorinya untuk menjelaskan fenomena yang teraktualisasi di pesantren ini misalkan. Jadi begitu banyak bacaan yang Bapak miliki secara referensial, maka pada saat yang sama Bapak sudah mengeksplorasi dan bertumpuk itu kajian material dan formalnya. Sehingga Bapak secara ontologis sudah melalui dengan tepat. Secara ontologis Bapak sudah tepat di situ. Ya. Titik tekannya, kajian ontologis ini adalah mendorong kita, mengendorse kita, mensupport kita untuk banyak baca. Sedikit baca, misalkan banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Kan jadi bahan ketawaan ini. Ini harus diuji secara prioritas. Apakah benar kalau banyak belajar, banyak lupa? Ternyata secara prioritas semakin banyak belajar memang ada yang lupa. Tapi tidak selupa orang yang tidak belajar sama sekali secara posterioritas. Sehingga karena kita menguji secara empiris, ternyata banyak belajar, banyak ingat. Bukan banyak belajar, banyak lupa. Kemungkinan banyak belajar untuk lupa dan ingat lebih banyak ingatnya. Sehingga yang pertama tadi banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Itu bisa salah gara-gara kita melakukan priority analytic. Menganalisis secara prioritas dan posterioritas. Ternyata faktanya banyak belajar, banyak ingat. Sedikit belajar, sedikit ingat. Tidak belajar, tidak ingat. Lebih masuk akal mana kalimat barusan dengan kalimat yang tadi? Ternyata secara posterior dan posterior lebih masuk akal dan empiris yang banyak belajar, banyak ingat. Bukan banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit ingat. Salah. Ya. Jadi untuk menguji kalimat dan anak kalimat, Bapak harus mengujinya secara prioritas dan posterioritas. Sehingga Bapak enggak tersesat jumping conclusion di situ. Kan jadi bahan ketawaan, sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Ya lucu sih lucu, tapi enggak logis. Justru banyak belajar, banyak ingat secara posterior dan posterior. Itu cara untuk menguji, menakar. Ya, menakar kebenaran sebuah kalimat. Oke? Ini logika Bapak. Sehingga logika Bapak nggak akan hanyut dengan kata-kata yang bombastis ya. Yang sering diungkapkan oleh orang sering berolah kata. Yang kesannya di situ wow, lucu, keren, nanti dulu. Hati-hati. Istilah dungu yang sering didengungkan. Dungu, ini orang dungu. Wah, berarti itu dungu. Dungu itu fasek. Fasek itu adalah orang yang cuma syariat tanpa tasawuf. Itu fasek. Tasawuf tanpa syariat itu zindik. Harus diuji itu kalimat. Kriteria dungu itu. Dungu itu fasek. Fasek itu orang yang syariat mulu tanpa tasawuf. Mufradatnya apa dulu? Definisinya apa dulu? Analitiknya apa dulu? Diuji secara prioritas dan posterioritas. Jadi Bapak Ibu nanti nggak akan mudah menerima kalimat-kalimat yang muncul di TikTok, di apa acara ILC, Indonesia Lawak Club, macam-macam itu ya. Nanti dulu. Nah, diuji secara posterior, empiris, prior, koheren, rasional. Setiap kalimat yang muncul, mantik yang diucapkan, itu bisa diuji. Aristoteles mengajarkan logika deduktif, mantek secara deduktif. Ada premis mayor, kalimat awal, sama kalimat sani, sama mafhum. Itu Aristoteles. Logika deduktif. Francis Bacon, logika induktif. Bedanya Aristoteles
Itu masa Sokrat 400 tahun sebelum Masehi. Sementara Francis Bacon abad ke-16 dari Inggris. Logika umum. Aristoteles logika khusus, deduktif, induktif umum. Gabungkan. Dari mana mereka? Mereka itu manusia. Ciptaan Allah. Jangankan dari mereka, dari hewan saja kita dapat pelajaran kok, apalagi dari manusia, betapapun dia kafir. Untuk tahu ini benar enggak, perbanyak referensi yang bersanad, sehingga kalau melihat sesuatu, Bapak Ibu punya referensi penjelasan bersanad. Nggak mudah menyalahkan Francis Bacon, kemudian siapa? Horkheimer, Jürgen Habermas, bahkan Saltut sekalipun, Syekh Ali Jum'ah sekalipun, dari Azhar ya, Rashid Ridho sekalipun, Anda konfirmasi pada turos yang bersanad. Jangan menerima mentah-mentah dari filosof muslim, dan jangan skeptis menolak dari filosofi non-muslim. Nanti dulu. Konfirmasi dulu, buktikan kebenarannya, falsifikasi, buktikan salahnya. Dari mana? Jangan dari pendapat sendiri, tapi kita harus menukil dari pendapat pendahulu kita yang tertuliskan di teks turos. Kalau saya nggak mampu, Pak, nggak usah lakukan, cari yang gampang-gampang. Gitu ya. Ontologis penting, diskusikan. Ontologis penting, diskusikan. Ya, kita tashehkan kepada yang lebih paham. Tasheh itu penting. Bernegosiasi. Kita negosiasi tuh. Negosiasi bukan artian kita melobi itu enggak, tapi memverifikasi benar enggak pemahaman saya atas turos ini benar tidak, Yai, benar tidak, Tuan Guru, ya. Karena beliau-beliau ulama-ulama yang warasatul anbiya. Salah kalau dikatakan, wah jangan ngikutin kiai, jangan ngikutin ulama, ikutin Quran hadis. Nah, Quran hadis itu teks. Yang ngerti siapa? Ya ulama, ya kiai. Kalau nggak sama ulama, sama kiai, sama guru kita tuh sama siapa? Mentah-mentah dari teks. Itu ya, Bapak Ibu, yang lain. 49 past 11 now. There is the last 11 minutes. 11 menit terakhir, jam 12 kita tutup ya. Ini cukup banyak sekali perbincangan kita pada perspektif ontologis kali ini. Satu lagi, silakan, satu lagi. Mangga, kalau sudah, tolong di ini ya. Ada 3 halaman di laptop kita hari ini. Tinggal 2. Tinggal 2 ini. Itu pun banyak yang tidak ada videonya. Ada yang mampang foto aja. Foto tidak bergerak. Orangnya tidak tahu ada kemana. Tinggal 2 halaman. 2 page ini. 5 kali 4, 20 kali 2, 40. Member kita hari ini. Oke, saya baca dulu chatnya dulu. Izin ke belakang Pak Dokter. Nggak tahu kapan ke mukanya ini. Ke depannya kapan ini. Mohon maaf Pak dosen yang sedang menghormati tamu keluar kota. Low baterai. Low baterai. Itu kan low. Ya. Terserah udah. Mau apa aja. Maaf, Al-Mukarramun, bagi yang mempunyai alat merekam, mohon tidak lupa untuk merekamnya. Ya, sudah ada. Dapat hadir mata kuliah. Kemudian apalagi nih? Assalamualaikum. Maaf Pak dosen, di off video mau ke belakang. Izin ke belakang. Kalau udah di belakang, nggak segera ke depan ini. Ada yang cuma foto aja. Ya, keren nih fotonya. Pakai jas dasi ya nanti ya, Bapak. Biar kelihatan kayak wisuda. Oke, thank you very much for joining us. Mas Manjada Wajada. Mana?
rekaman jadwalnya tadi. Oh Pak Amrul, nah soh. Kalau ada sesuatu soh, apa soh? Artinya soh apa? Artinya soh apa? Betul. Diam, soh itu diam. Bukan soh itu membenarkan, diam. Soh, diam. Oke, Pak Amrul Giono, terima kasih banyak atas partisipasinya. Melipat ini semua ya, ini manfaat sekali. Belum lagi kita nanti akan masuk ke epistem. Paling menarik epistem, banyak bahasan di situ. Nanti bisa lebih 2 jam di epistem kita, 2 minggu lagi ya. Dan tolong setiap detail perbincangan kita ada recordnya, kemudian Bapak Ibu wajib person to person to review, untuk membuat review itu. Saya betul-betul straight di sini, nanti saya baca langsung dan itu menentukan scoring Bapak Ibu. Mohon dicelap ya, mohon dicelap sebagai bukti absen kita hari ini ya. Yang izin ke belakang segera ke depan. Pertama, awal, pertengahan sampai terakhir nanti ada celapnya. Ya, saya catat juga siapa tadi yang bertanya, sudah ada 1, 2, 3, 4 mahasiswa yang memiliki partisipasi baik di sini untuk rela bertanya dan mengajukan opini atau menambahkan. Bila perlu mengurangi nggak apa-apa, menambahkan, mengurangi ya. Akan lebih senang kalau ada mahasiswa yang mengkritis. Kalau mengkritik itu nggak percaya 100%. Kalau skeptik itu percaya 50%. Skeptik itu percaya 50%, kritik itu 100% nggak percaya. Saya nggak percaya. Kritik boleh, asal reasoningnya posteriotik dan prioritik. Prioritik dan posteriotik. Empiris dan rasional. Korespondensif, koherensif. Ya, faktual dan abstrak. Faktual lawannya abstrak. Koheren lawannya koresponden. Empiris, rasional. Notion, motion. Logos, pathos. Pathos di sini, pathos di fisik. Makanya patologi, perbincangan tentang penyakit fisik. Psikopatologi, penyakit fisik ada sosiopatologi, perbincangan tentang penyakit pada masyarakat banyak. Ya. Psikopatologi, penyakit fisik pada orang per orang. Patologi itu penyakit. Atos, logos, etos, notion, emotion, motion, notion ya, pikiran, emotion di hati, motion di fisik, psikis, spirit, psikis di sini, fisik di sini, spirit di sini, spiritual, iman, Islam, ihsan di sini, triangulasi, 3 angle, head, hand, heart, head, hand, heart, salis, triangle. Ini simple Bapak Ibu, sehingga Bapak udah dapat 3 ini, apapun dilarikan ke 3 ini, enak-enak udah. Itu simple, ya, mudah untuk memahami apapun sesuatu itu. Oke, the last 5 minutes, thank you very much. Udah nggak ada lagi nih yang nanya. Jam kedua siapa? Prof. Tauhid ya? Jam kedua Prof. Tauhid. Iya, Pak. Iya, Pak Dokter. Mata kuliah apa? MP kualitatif. Oh, kualitatif ya, baguslah. Oke, sudah dicelap ini. Kita cuma tinggal 1 halaman ini. Halamannya kedua udah hilang semua. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat. Bisa menambah. Nanti di UTS dikumpulkannya. Sampai UTS berarti
sampai pertemuan kelima kan UTS kan, itu kumpulkan 4 bab dalam bentuk Word file. Nanti pertemuan ke-6 dan ke-7 seperti biasa, ke-8 mengumpulkan 2 bab. Sama nanti ada soalan dari saya. Sehingga fair, tidak lagi kelompok review orang per orang dalam bentuk Word file. Kirimkan ke saya. Word file kirimkan ke saya, langsung saya scoring di situ. Jadi UTS langsung masuk scoring. Sehingga ketika sudah selesai UAS, laporan saya cepat ke pihak administrasi pasca. Yang tidak mengumpulkan, ya sudah, tidak saya beri nilai UTS. Entah bagaimana caranya nanti. Ini masing-masing individu sehingga tidak ada kerjasama lagi dengan yang lainnya. Kita harus fair ya. Kita fair. Saya sudah mempermudah. Bapak Ibu tidak buat makalah apa, ya cukup mereview apa yang kita perbincangkan dan mencari referensinya. Belajar mencari referensi. Tidak dari saya referensi buku ini, enggak. Dah. Ini kebutuhan ini penting buat Bapak Ibu, bukan buat saya ngapain. Bapak Ibu penting nanti setiap kata-kata konsep yang saya ucapkan langsung cari referensinya. Klik aja di Google, misalnya saya ngomong mufradat, klik Google. Saya ngomong Imam Ghazali, Tahafudz Falasifah, klik di Google. Saya ngomong taksonomi Bloom, klik di Google. Saya ngomong pendekatan atau kebenaran koherensi, klik Google. Korespondensi, klik Google. Priority analitik, klik Google. Posteriority analitik, klik Google. Semuanya ada. Semuanya ada. Tidak bersisa di situ. Bapak Ibu, gara-gara ingin mereview omongan saya, Bapak Ibu mencari di sini. Bapak Ibu sehingga punya kedalaman objek kajian material, sekaligus secara formilnya dapat juga. Langsung praktek. Nanti epistem pertemuan berikutnya dalam pendekatan epistemologis. Wah, nanti ngomong logika, retorika, banyak sekali di situ. Baik, terima kasih Bapak. The last 2 minutes. Semuanya, Ketua Kosma. Siapa? Ketua Kosma? Kayaknya Kosmanya belum ada, Pak Dokter. Siapa Ketua Kosmanya? Ustadz Nami. Iya, ini Ustadz Cinta itu ya. Iya. Ya. Cinta itu ya, filosofi, cinta pada kebijaksanaan. Ya, jadi catatan lah ya. Sering hadir beliau di ruang kita ya. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Walaikhairon, afu minkum, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih buat absen.